Halo para pembelajar dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tipe konten pembelajaran daring atau tipe materi e-learning ya, yang kita sematkan dalam platform e-learning saat ini. Presentasi ini sebetulnya sangat panjang ya, akan tetapi kita ambil satu bagian untuk tipe kontennya saja, dan ini pernah saya presentasikan di webinar dikti ataupun pelatihan tatap muka yang pernah saya hadiri seperti itu. Kita langsung saja. Di sini kita akan sama-sama mengenal tentang learning object material ya, atau materi e-learning, dan tipe kontennya kita bagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah tipe narasi ya, yang kedua adalah tipe ilustrasi, yang ketiga adalah presentasi, yang keempat adalah audiovisual, yang kelima adalah simulasi, yang terakhir adalah referensi. Nah, umumnya kita masih menggunakan yang tipe narasi, kemudian presentasi, dan referensi yang umumnya e-learning tahun-tahun sebelumnya. Ketika video ini dibuat, ini tahun 2021 ya, dan kita sudah mengenal e-learning sudah sangat lama sekali. Dan perkembangan sekarang, tipe-tipe e-learning didominasi oleh konten-konten berupa video ya, karena video ini bisa menggantikan proses tatap muka, akan tetapi ini bukan sesuatu yang sifatnya interaksi langsung ya, seperti itu, kecuali video conference. Baik, kita akan jabarkan satu persatu tentang tipe-tipe konten berikut ini. Yang pertama adalah tipe narasi ya, paparan dan penjelasan materi berbasis teks. Nah, implementasinya apa ini? Ya, implementasinya yang pertama bisa e-modul atau bisa disebut e-text seperti itu. Kemudian buku digital ya, e-book dan lain sebagainya. Nah, formatnya apa? Formatnya umumnya dokumen ya. Ekstensinya macam-macam, ada PDF, ada DOC, DOCX, EPUB ya, dan banyak lagi macamnya. Berikutnya aplikasinya apa untuk membuat ini? Yang pertama umumnya kita menggunakan Office. Yang kedua, Anda bisa melayout misalnya e-modul ya dengan Canva. Bahkan e-modul sekarang bisa sangat interaktif dan berpendekatan hypercontent. Yang berikutnya Anda bisa menggunakan Sigil. Sigil ini aplikasi gratis dan ekstensinya adalah Electronic Publishing atau EPUB. Kemudian InDesign ya, InDesign ini memang untuk melayout atau mengemas sebuah dokumen ya, biasanya untuk layout buku ya. Bahkan di sini bisa menyematkan video, akan tetapi memang nanti size-nya besar. Di akhirnya berupa PDF yang ada videonya. Cuman ini kurang efisien karena nanti size-nya akan besar. Yang paling efisien untuk membuat e-modul ini yang bisa kita sematkan macam-macam media atau hypercontent itu dengan Canva. Nah, pada video yang lainnya nanti kita akan bahas tersendiri tentang ini. Yang berikutnya adalah contohnya apa, yaitu e-text. Kalau di e-learning ada namanya lecture notes. Jadi di awal memang ada pembukaan ya. Jadi seakan-akan dosennya hadir dalam narasi teks, menyapa mahasiswanya, menyapa siswanya seperti itu. Kemudian nanti baru masuk ke materinya. Itu adalah jenis tipe narasi ya. Kemudian yang kedua adalah tipe ilustrasi, yaitu pemanfaatan gambar untuk penyampaian pembelajaran. Nah, implementasinya yang paling kentara saat ini adalah penggunaan infografis ya, karena sekarang kita mengenal yang namanya micro learning. Jadi informasi yang sangat padat dan dalam kita mampatkan dalam, atau kita padatkan dalam satu bentuk yang lebih ringan untuk dipelajari, misalnya poin-poinnya. Nah, di sini infografis yang dimaksud. Jadi kalau kita memaparkan misalnya pengolahan sampah, itu bisa misalnya sampai 10 halaman. Tetapi dengan infografis kita dapat mengemas dalam satu
bentuk image ya, gambar atau bentuknya semacam poster begitu. Itu hanya satu lembar yang berisi cakupannya itu sangat banyak sebetulnya, tapi isinya hanya poin-poin. Fungsinya kalau para peserta belajar ini ingin belajar lebih dalam, tentunya akan membaca pada buku referensinya. Nah, di sini gambar lebih menarik ya, infografis. Anda bisa lihat sekarang surat kabar editorial ya, surat kabar online rata-rata menggunakan infografis ini. Berikut juga e-learning ya. E-learning beberapa dosen ataupun guru sudah menggunakan tipe ilustrasi yang ini. Kemudian ada komik pendidikan. Nah, komik pendidikan ini lebih cocok untuk pendidikan dasar dan menengah ya, karena memang untuk melatih literasi membaca. Jadi dengan balon-balon dialog itu nanti pembuat media ini bisa membuat satu topik yang nanti isinya adalah mengarah ke pertanyaan pembelajaran, kemudian ada penjelasan singkat. Nah, tapi diilustrasikan dalam komik. Nah, ini menarik, dan di video playlist yang lain saya sudah membuat nih tutorial komik pendidikan secara khusus ya. Anda bisa mengikuti dari sesi 1 sampai selesai, dari istilahnya pengantarnya sampai prakteknya seperti apa. Berikutnya formatnya adalah image ya. Ada JPEG, ada PNG, ada SVG. SVG ini sama seperti yang lain, hanya saja dia tipenya vektor, karena di sini kalau di kepanjangannya adalah scalable vectoric graphic ya. Berikutnya adalah aplikasi editor. Apa untuk membuat infografis ini? Banyak sekali. Yang pertama Canva ya, untuk membuat infografis ya. Infografis ini paling cocok untuk pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi atau pendidikan orang dewasa. Kemudian ada komik live ya, ini untuk membuat komik, dan komik kreator banyak sekali. Kemudian Illustrator, Adobe Illustrator ya, kemudian Photoshop dan lain-lain. Yang terakhir contohnya apa ini? Yang terakhir adalah infografis, komik pendidikan, foto dan lain sebagainya untuk disematkan ke e-learning. Berikutnya adalah presentasi ya. Presentasi ini penjelasan poin-poin materi pembelajaran. Namanya juga kita umumnya menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint itu isinya poin-poin. Nah, di sini implementasinya adalah yang paling umum kita gunakan tipe ini, yaitu PowerPoint. Jadi kalau saya membuat kuesioner kepada para peserta pelatihan, biasanya media apa yang disematkan dalam e-learning? Umumnya adalah PowerPoint ini yang paling besar ya. Kalau video masih di bawahnya. Jadi PowerPoint dan kuis. Nah, PowerPoint ini sangat efisien karena kita tinggal membuat. Akan tetapi PowerPoint itu akan lebih lengkap kalau kita rekam dalam bentuk video. Kenapa? Karena ada narasi storytelling penjelasannya. Karena kalau membaca saja poin-poinnya, tentu setiap peserta belajar ini penangkapannya akan berbeda-beda, tapi dengan penjelasan, kelihatan wajahnya, mungkin kehadiran gurunya bisa terlihat ya, dan sesi transfer knowledge-nya bisa lebih dapat lagi. Dan di sini kita akan mengenal tentang presentasi ini apa saja ya, PowerPoint, kemudian explainer video dan animasi. Nah, explainer ini kita masukkan di sini karena sebetulnya bisa dua. Jadi explainer video ini bisa masuk ke presentasi karena pemaparan bentuknya, atau dengan format ya audio visual. Ada formatnya itu PPT, HTML. Aplikasi editornya apa? Banyak sekali saat ini. Ada PowerPoint ya, ada VideoScribe, ada Powtoon. Baik, aplikasi editornya banyak sekali ya. Ada PowerPoint, ada VideoScribe, ada Powtoon, ada XPLY, Animaker dan lain sebagainya. Nah, Prezi juga bisa di sini ya, contohnya penggunaan presentasi ya, PPT, kemudian Prezi, kemudian Whiteboard Animation. Yang berikutnya adalah audio visual, yaitu penjelasan materi pembelajaran dengan audio video. Ya. Implementasinya apa untuk video pembelajaran atau video pendidikan? Nah, video pembelajaran ini tipenya banyak sekali, lain waktu kita akan jelaskan ya. Yang berikutnya adalah interview kepakaran ya, narasumber. Kemudian ada format AVI ya. Formatnya ini berupa AVI,
MP4 dan MP3 yang kemudian dikemas dalam bentuk podcast ya. Nah, ini sangat saat ini sih media ini cukup familiar dan banyak orang membuat podcast ya. Banyak orang membuat siaran interview kemudian nanti diupload di Spotify, baik berupa umum ya, obrolan entertainer ataupun untuk edukasi, dan ini banyak sekali kalau kita cari. Kemudian aplikasi editor itu bisa menggunakan Camtasia ya, Adobe Premiere, Audacity dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian jenis video pembelajaran ini saya memberikan linknya seperti ini. Oke, ini untuk jenis-jenis video pembelajaran akan kita bahas pada video yang lain. Kemudian ini yang terakhir adalah simulasi interaktif dan referensi ya. Simulasi interaktif ini metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan. Namanya juga peraga ya, atau peraga digital biasanya. Nah, implementasinya dalam bentuk apa nih? Animasi peraga belajarnya ada AR dan VR ya. Biasanya kalau media pembelajaran itu bisa dipelajari secara mandiri. Kalau peraga itu biasanya membutuhkan orang lain untuk membantu menjelaskan seperti itu. Ada medianya tapi butuh dijelaskan lagi. Kemudian formatnya di sini ada APK, HTML, nah ada aplikasi ya, exe. Kemudian aplikasinya apa? Banyak kalau AR VR ini. Sebenarnya kalau yang paling mudah digunakan bisa menggunakan assembler misalnya ya. Belum tercantum di situ, ada Milea Lab. Kalau yang untuk kebutuhan profesional Anda bisa membuat dengan Unity, kemudian Construct dan Vuforia. Nah, ini yang Anda bisa explore nantinya. Kemudian contohnya, nah kalau kami di portal OIR Simolek kami mengembangkan VR, kemudian juga beberapa museum kami pernah lakukan ya istilahnya rekam ya dengan kamera 360, kemudian kami jadikan virtual reality untuk virtual tour. Kemudian di Pusdatin juga ada nih belajar Kemdikbud.go.id /lab Maya. Itu simulasi interaktif. Ini mengganti praktikum biasanya lab ya. Jadi kita tidak langsung ke sana, tapi kita bisa mempelajari dulu versi digitalnya. Kayak misalnya simulator SIM ya, seperti itu. Sebelum aslinya kita ada simulasinya lebih dahulu. Dan ini sifatnya hanya transfer knowledge ya, tidak menggantikan sesuatu yang sifatnya sungguhan. Dengan adanya transfer knowledge atau pengetahuan ini, nantinya kalau mereka langsung menghadapi misalnya alat yang asli dan implementasi yang sesungguhnya, itu akan lebih mudah seperti itu. Yang terakhir adalah referensi, yaitu pemanfaatan sumber belajar terbuka dari internet atau OER ya, Open Educational Resources. Nah, referensi ini banyak sekali ya. Nah, bentuknya biasanya hyperlink atau embed. Kita bisa menggunakan OER, itu salah satunya adalah YouTube ya. Kemudian banyak jurnal yang bisa digunakan juga. Nah, kemudian formatnya apa? Yaitu weblog, kemudian sumber belajar dan repositori video, ini maksudnya YouTube. Aplikasi editornya banyak sekali sebetulnya untuk membuat referensi ini. Ada blog, ada YouTube, itu dibuat dengan beberapa aplikasi editor video. Kemudian kalau kami membuat repositori di sumberbelajar.simolek.org. Oke, mungkin itu saja yang kami bagi, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.